Tegangan di Laut Merah semakin meningkat akibat serangan tanpa henti oleh kelompok Houthi terhadap kapal-kapal dagang dan militer. Di tengah konflik yang membara, muncul dugaan keterlibatan tidak langsung Tiongkok yang menambah dimensi baru dalam krisis ini. Perusahaan satelit asal Tiongkok, CGSTL, China Government Satellite Technology Limited, dituduh telah menyediakan citra satelit beresolusi tinggi kepada kelompok Houthi yang diduga digunakan untuk membantu penargetan kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Beijing secara resmi membantah tuduhan ini, namun laporan dari Financial Times dan sumber intelijen AS menyatakan bahwa CGSTL sebelumnya juga pernah memberikan dukungan kepada kelompok Wagner Rusia di Ukraina, menandai pola keterlibatan tak langsung dalam konflik global. Kemampuan CGSTL dalam merekam gambar hampir waktu nyata di berbagai belahan dunia menjadikannya aset penting dalam medan tempur modern. Dugaan lain menyebutkan bahwa Tiongkok turut menyediakan komponen senjata dan sistem panduan canggih kepada Houthi. Menariknya, kapal-kapal berbendera Tiongkok dilaporkan menerima perlakuan berbeda, seakan luput dari serangan Houthi, memicu kecurigaan adanya komunikasi atau kesepakatan tersembunyi. Analis melihat kemungkinan bahwa motif Tiongkok adalah untuk menguras perhatian dan sumber daya militer Amerika di Timur Tengah, sehingga fokus strategisnya terhadap Indo-Pasifik menjadi terganggu. Menanggapi ancaman yang terus meningkat, Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer besar-besaran ke kawasan, termasuk 2 kapal induk, USS Harry S. Truman dan USS Carl Vinson, pesawat pembom siluman B-2 Spirit, sistem pertahanan rudal Patriot, serta ribuan pasukan tempur. Langkah ini menandakan keseriusan AS dalam merespons agresi Iran dan proksi-proksinya. Di sisi diplomatik, AS berupaya menekan Iran melalui jalur perundingan nuklir di Oman, sementara serangan udara presisi terus dilancarkan ke fasilitas militer Houthi. Namun, situasi di lapangan tetap tidak stabil dan bisa meledak menjadi konflik regional dalam sekejap. Komunitas internasional menghadapi dilema besar. Apakah membiarkan konflik bayangan antar kekuatan besar terus berlangsung, atau bertindak untuk menjaga stabilitas dan keamanan jalur perdagangan global? Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada dalam tekanan antara menjaga hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan kebutuhan akan keamanan akibat agresi Houthi. Riyadh pun kini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah akan kembali merapat ke koalisi militer AS atau melanjutkan jalur diplomasi dengan Teheran yang rapuh? Sementara itu, Israel memperkuat kehadiran militernya di Laut Merah bagian selatan, mengingatkan bahwa setiap ancaman terhadap kapal komersialnya akan dibalas langsung. Laut Merah pun berubah menjadi arena konfrontasi global, bukan lagi sekadar jalur perdagangan. Jika bukti keterlibatan Tiongkok dalam mendukung Houthi semakin kuat, Washington akan menghadapi tekanan besar, baik domestik maupun internasional, untuk merespons secara tegas, yang bisa memperburuk hubungan dengan Beijing yang sudah renggang akibat isu Taiwan dan teknologi. Di sisi lain, kelompok Houthi kini menunjukkan peningkatan kepercayaan diri. Dengan akses ke intelijen satelit canggih dan sistem senjata modern, mereka tidak lagi hanya bertahan, melainkan mulai memproyeksikan kekuatan. Beberapa kapal dari negara netral bahkan mulai menghindari Laut Merah, memilih jalur yang lebih panjang melalui Tanjung Harapan.
Hal ini berdampak langsung pada kenaikan biaya logistik global dan memicu kekhawatiran inflasi di berbagai negara. Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi penengah konflik justru terpecah. Amerika dan Inggris mendorong resolusi keras terhadap Iran dan Houthi, sementara Tiongkok dan Rusia menolak dengan alasan kurangnya bukti langsung dan risiko eskalasi yang tidak diinginkan. Ketidakmampuan PBB merespons secara efektif membuat krisis ini semakin tak terkendali. Di lapangan, koalisi pimpinan Amerika memperkuat patroli dan latihan militer gabungan. Kapal selam nuklir dan drone pengintai dikerahkan secara rutin, menegaskan supremasi maritim barat yang tak boleh diganggu. Namun, bentuk peperangan yang muncul kini lebih kompleks. Serangan elektronik dari unit proksi Iran sempat mengganggu sistem navigasi kapal dagang, menandai dimulainya fase baru konflik, sabotase digital. Serangan tidak lagi hanya datang dari rudal, tapi juga dari manipulasi data dan sinyal palsu. Pasar energi global pun mulai terguncang. Harga minyak melonjak ke level tertinggi sejak krisis Ukraina. Negara-negara seperti India dan Jepang mengadakan pembicaraan darurat untuk mengamankan pasokan alternatif. Di balik layar, diplomasi bergerak dalam senyap. Oman, Qatar, dan Turki menjadi mediator rahasia antara Washington, Teheran, dan Houthi. Pertemuan tertutup dilakukan di Muscat dan Doha dengan tuntutan utama Houthi, pengakuan politik dan penghentian blokade. Sebagai imbalan, mereka menawarkan penghentian serangan terhadap kapal asing dan pembukaan jalur aman di bawah pengawasan internasional. Namun, laporan intelijen menunjukkan bahwa militer Iran aktif melatih Houthi, memperkenalkan drone bawah laut dan rudal anti kapal generasi terbaru. Konflik pun menyebar. Di Somalia dan Djibouti, milisi lokal menyerang fasilitas logistik barat. Di Teluk Persia, negara-negara Teluk memperkuat pertahanan pesisir. Israel diam-diam menawarkan kerja sama intelijen, mempererat hubungan strategis yang sebelumnya tersembunyi. Laut Merah berubah menjadi zona perang bayangan, mengguncang rantai pasok global. Pengiriman barang melambat, kontainer menumpuk di pelabuhan Asia Timur. Biaya pengiriman melonjak lebih dari 300%. Jalur perdagangan terganggu, pabrik di Eropa kekurangan suku cadang, dan harga pangan di Afrika Timur melonjak drastis. Krisis pun menyentuh dapur rumah tangga di negara berkembang. BBM dan makanan pokok naik tajam, memicu demonstrasi di kota-kota besar Asia Selatan dan Afrika Barat. IMF dan Bank Dunia menggelar rapat darurat. Jika situasi berlanjut, dunia bisa menghadapi gelombang resesi baru yang lebih tidak merata dan lebih memukul negara-negara miskin. Di sisi lain, perusahaan energi di Amerika dan Norwegia justru panen untung. Sementara itu, perusahaan asuransi maritim menaikkan premi secara ekstrem. Di balik semua ini, kekuatan besar bergerak diam-diam. Washington mencoba memulihkan pengaruhnya di Timur Tengah dengan menggandeng kembali Arab Saudi dan UEA, mengaktifkan jaringan intelijen dan memperluas operasi armada kelima. Kapal perang AS bukan hanya mengawal kapal dagang, tetapi juga mengintai aktivitas militer Tiongkok dan Rusia di Afrika Timur. Dalam sidang tertutup PBB, AS bahkan mendorong diberlakukannya zona larangan terbang di Yaman Utara dengan dalih kemanusiaan, yang diam-diam menjadi bagian dari strategi membatasi akses Iran. Sementara itu, Tiongkok memainkan strategi jangka panjang. Melalui Belt and Road Initiative, mereka sudah menanam investasi besar di pelabuhan strategis seperti Djibouti, Gwadar, dan Lamu. Dengan alasan misi anti pembajakan, kapal perang Tiongkok hadir lebih lama dari biasanya di wilayah ini.
memicu spekulasi tentang upaya membangun kehadiran permanen. Beijing tak ingin terlibat langsung, tapi juga tak mau jalur pasok energinya terganggu. Sebuah dokumen bocor bahkan menyebut Tiongkok tengah menyiapkan proposal damai yang menyisihkan AS dan Eropa dari proses negosiasi. Di sisi lain, Rusia memanfaatkan kekacauan untuk menjual minyak ke Tiongkok dan India dengan diskon, memperkuat blok Eurasia. Wagner Group, meski secara resmi dibubarkan, diduga kembali aktif di Sudan dan Eritrea, melatih milisi lokal. Rusia secara perlahan memperluas cengkeramannya di selatan Laut Merah. Dunia sedang menyaksikan konflik hibrida, bukan perang terbuka, melainkan adu strategi dalam senyap. Setiap negara memainkan bidaknya, merebut pengaruh global dari jalur kontainer dan pelabuhan tersembunyi. Dan di tengah pertarungan antar negara besar ini, rakyatlah yang mulai kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Di tengah pusaran konflik Laut Merah yang kian kompleks dan menyebar hingga ke berbagai belahan dunia, satu hal menjadi jelas. Dunia tidak lagi hanya menghadapi konflik bersenjata konvensional, melainkan rangkaian perang hibrida multidimensi yang melibatkan kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan informasi. Setiap satelit yang mengorbit di langit, setiap kapal yang melintas di laut, dan setiap keputusan diplomatik yang tampaknya kecil di balik pintu tertutup bisa berdampak besar terhadap stabilitas global. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, satu jalur pelayaran yang terganggu bisa memicu efek domino yang menggetarkan harga pangan di Afrika, menghentikan lini produksi mobil di Jerman, atau menyalakan bara protes di Asia Selatan. Disinilah pentingnya memahami konteks besar di balik berita yang tampak terpisah-pisah di media. Bukan hanya soal siapa yang menyerang siapa, tetapi siapa yang mendapatkan keuntungan, siapa yang mengatur jalannya permainan, dan siapa yang pada akhirnya harus membayar harganya. Untuk kamu yang ingin terus mengikuti perkembangan teknologi militer, konflik global, dan bagaimana semua ini saling berkaitan dalam peta geopolitik dunia yang berubah begitu cepat, jangan ragu untuk dukung channel YouTube Jejak Tekno. Di sini kamu nggak cuma dapat informasi mendalam yang dikemas dengan cara menarik, tapi juga analisis tajam yang membuka wawasan. Mulai dari perlombaan senjata bawah laut antara Amerika dan Cina, hingga dinamika drone, satelit, dan taktik proksi di Timur Tengah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang membedah konflik dunia dengan gaya khas Jejak Tekno. Dukunganmu sangat berarti, karena dengan satu klik subscribe, kamu telah ikut menjaga agar konten informatif dan independen seperti ini terus bertahan di tengah gelombang algoritma digital. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap kritis dalam melihat dunia.